Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawala kal amtar. Wa ashkuruhu ala mutaradifi fadlihil midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdala man hajja wa tamara wa ala alihi wa ashabihil abrar. Amma ba'du, fa'usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pagi yang sangat indah ini, suasana yang sangat cerah ini, mari kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta alam semesta ini, yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah selalu memberikan kesehatan, memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita semuanya bisa berkumpul bersama di masjid tercinta ini untuk menghadiri rangkaian ibadah Idul Adha. Di tempat ini kita akan menunaikan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sambil mengumandangkan kalimat-kalimat yang agung, kalimat-kalimat thayyibah, takbir, tahmid, yang semuanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap tahun dalam suasana menyambut hari raya Idul Adha, di setiap 10 Dzulhijjah, kita mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat takbir, tahmid, tahlil. Mengumandangkan kalimat tauhid merupakan ungkapan kita untuk pengakuan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, yang Maha Besar, tidak ada sekutu baginya. Kalimat takbir memberi kesan yang kuat dalam diri kita bahawa Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tidak ada yang lebih besar dari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang dapat menyamai kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tahmid mengandung makna bahawa zat yang patut dipuji hanyalah Allah Rabbul Alamin, dan pujian seluruhnya hanya diperuntukkan oleh kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat tahlil ini merupakan ketegasan
Kalimat tahmid bahawa tidak ada Tuhan yang patut disembah oleh kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat-kalimat agung itu pada saat ini, mulai tadi malam, semuanya dikumandangkan sampai di penjuru dunia ini. Di pelosok-pelosok desa, di pelosok-pelosok daerah, di luar kota, di luar negeri, dimanapun kita mendengar kalimat-kalimat tahmid, kalimat-kalimat takbir, dan semuanya memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara di tempat nan jauh di sana, di tanah suci Mekah, tempat terpancarnya fajar Islam, umat Islam, tamu-tamu Allah yang sedang menunaikan ibadah haji, menyerukan pula kalimat talbiyah, kalimat-kalimat yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ku penuhi panggilanmu ya Allah, ku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya puja, limpahan karunia dan kekuasaan hanya kepadamu semata, tiada sekutu bagimu. Kalimat takbir, kalimat tahmid dan talbiyah itu ditanamkan ke dalam hati kita. Kita tancapkan ke lubuk jiwa yang ada dalam diri kita, sehingga pengaruhnya bisa terpancar dalam wujud nyata dan bisa kita lakukan serta berbentuk dalam perbuatan dan amal ibadah kita sehari-hari. Pengakuan kita terhadap kebesaran-kebesaran Allah yang tiada sekutu baginya, pengakuan diri kita bahawa tidak ada yang patut dipuji, dalam kehidupan kita melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan kita untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Kita melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah dari Allah, dan pengakuan mereka dalam memenuhi panggilannya untuk menunaikan ibadah haji. Itu semuanya adalah realisasi dari apa yang kita ucapkan dan kita yakini sampai hari ini. Hadirin jamaah solat Idul Adha yang dirahmati Allah. Hari Raya Idul Adha yang juga disebut dengan Hari Kurban mengingatkan kita kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersama putranya tercinta Nabi Ismail alaihi salam. Beliau Nabi Ismail adalah putra tunggal dari Nabi Ibrahim yang telah bertahun-tahun, yang sudah bertahun-tahun lamanya dirindukan kehadirannya sebagai putra tunggal. Nabi Ismail tentu sangat dicintai oleh kedua orang tuanya. Dalam suasana saling kasih sayang seperti itu, maka disitulah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala datang. Perintahnya Allah kepada sang ayah yaitu Nabi Ibrahim untuk melakukan kurban dengan menyembelih anak kandungnya yang sangat dicintainya yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Jamaah solat Idul Adha yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam dengan penuh ketaatan, dengan penuh kepatuhan, tentu sangat bersedia untuk melaksanakan perintah itu. Dan ketika diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putra tercintanya Nabi Ismail tentang adanya perintah dari Allah, maka Nabi Ismail tidak gentar sedikit pun ketika mendengar cerita dari ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail rela menerima perintah itu, dan justru beliau meyakinkan ayahnya bahawa ia menerima perintah itu juga dengan penuh ketaatan dan kesabaran. Jamaah solat Idul Adha yang dirahmati Allah, kedua-duanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, keduanya dengan jelas telah sama-sama menunjukkan sikap ingin berkorban yang luar biasa
kesediaan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah itu dan kerelaan hati, keikhlasan hati dari Nabi Ismail alaihi salam untuk menerima perintah itu merupakan perwujudan dari kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat membayangkan bagaimana kalau kita sendiri yang hanya memiliki putra satu-satunya dan anak satu-satunya rela mengorbankan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang dilakukan oleh kedua hamba Allah ini tersebut merupakan ujian dan pengorbanan yang amat besar yang tiada bandingannya dan tidak ada yang bisa menyamainya. Pengorbanan dan ujian yang beliau berdua lakukan ini kini tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa yang diabadikan sepanjang masa yang kita namakan Idul Kurban. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail patut kita teladani dan kita ikuti dalam pengertian bahawa kita semuanya dengan kemampuan yang kita miliki saat ini, apa yang bisa kita miliki saat ini, kita bersedia mematuhi dan menaati setiap perintah-perintah Allah dengan mengorbankan sebagian dari harta yang kita miliki untuk mengorbankan apa yang kita lakukan yang dipandang tidak sesuai dengan perintah dan tuntunan Allah. Jamaah solat Idul Adha yang berbahagia. Tentu pengorbanan yang bisa kita lakukan saat ini sebenarnya adalah pengorbanan ketika dalam kesibukan kita, selain kita berkorban, korban hewan kurban, yang bisa kita lakukan adalah kita mengorbankan waktu yang menjadi rutinitas kita, kesibukan kita. Ketika ada panggilan untuk menunaikan solat, kita melangkahkan kaki dengan mudah ke masjid-masjid, ke musola yang ada di dekat kita untuk menunaikan solat jamaah. Ketika ada perkumpulan-perkumpulan, jamiah-jamiah, di situ majlis-majlis zikir, majlis-majlis solawat, kita ringankan diri kita untuk bersama-sama meluangkan waktu untuk ikut serta bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah solat Idul Adha yang dirahmati Allah. Dalam hal ini, penyembelihan terhadap hewan kurban itu mengalirkan darah dan menghasilkan daging yang akan dibagi-bagikan kepada yang berhak. Patut kiranya dicatat bahawa yang dinilai oleh Allah dalam penyembelihan itu bukan hanya darah yang mengalir, dan bukan pula daging-daging yang berkelimpangan itu, melainkan kesucian jiwa kita, keikhlasan hati kita saat ini yang sedang berkurban, serta kesediaan kerelaan hati untuk melakukan kurban. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tetapi yang sampai kepadanya adalah takwamu, kesucian jiwa, keikhlasan hati kita dalam melaksanakan kurban merupakan satu unsur yang sangat urgen dan harus kita perhatikan, yang harus kita miliki. Karena ini merupakan landasan yang menjadi dasar bahawa melaksanakan segala perbuatan dan ibadah kita. Pernyataan Allah dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa pengorbanan yang ditampilkan tidak dilihat dari segi materi. Jumlahnya berapa, sedikit atau banyak, bentuk hewannya besar atau kecil, bentuk lahiriahnya saja, bukan. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah di sisi lain adalah keikhlasan dan niat yang tulus untuk memberi kurban hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang berbahagia, agama kita menetapkan untuk menyembelih kurban binatang, bukan hewan ternak, domba, kambing, kerbau, sapi atau unta. Yang dikurbankan adalah binatang ini mengandung setidaknya dua makna, yaitu sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan ketauhidan, iman dan takwa. Jadi, selain kita berkurban, binatang bisa berupa hewan ternak, domba, kambing, kerbau, sapi dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, tapi dua hal yang terpenting yang ada makna dari pengorbanan kita adalah kita mengorbankan sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa kita. Jiwa dan perbuatan seseorang harus selalu dilandasi dengan ketauhidan dan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, semoga kita semuanya yang hadir di masjid tercinta ini mendapatkan selalu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu dibimbing, diberikan keselamatan, diberikan arahan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dalam beribadah kepada Allah, ibadah Idul Adha kita pada pagi hari ini semua bersama-sama mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun tidak, yang tampak maupun yang tersembunyi dalam hati ini, yang baru maupun yang lama yang sudah kita lakukan kesalahan itu, sehingga kami menjadi orang-orang yang bersih tanpa dosa, karena Engkaulah yang Maha mengetahui, karena Engkaulah yang Maha mengampuni atas segala dosa-dosa yang kita miliki sampai hari ini. Ya Allah, yang Maha Perkasa, berilah kami umur panjang dan barokah, kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan perintah-Mu ya Rabb. Ya Rabb, jauhkanlah bangsa dan negara kami dari segala ujian dan cobaan yang kita sanggup, yang tidak sanggup kami pikul, dan tunjukkanlah kami dan pemimpin-pemimpin kami jalan yang terbaik untuk memecahkan segala persoalan yang ada. Ya Allah yang Maha Pengasih, berilah kasih sayang-Mu kepada kami semuanya dengan kasih sayang yang barakah untuk kami semuanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah ketakwaan kami, karena kami yakin tidak ada yang dapat memberi kekuatan kepada kami selain Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.